Masih konsisten dengan kutukan rumah berhantu, Ju-on 3 ini dikemas dengan jalan cerita yang sama, alur maju mundur dan beberapa tokoh utama. Pada intinya, film ini menggambarkan kengerian rumah berhantu bagi siapa saja yang memasukinya. Dalam film ini akan diperlihatkan 8 kejadian yang menimpa 8 orang sekaligus. Karena segmen disajikan secara anakronistik, maka untuk mempermudah mengikuti jalan cerita, meski diingat nama tokoh dan keterkaitannya satu sama lain. Cerita akan dimulai secara berurutan, yaitu dari Yui, Nanami, Kayako, Yayoi, Rina, Oi, Naoto, dan Toshio. Langsung saja berikut ceritanya. Sebelum masuk ke jalan cerita, terlihat sebuah prosa yang menjelaskan tentang kutukan Ju-on itu sendiri. Ju-on adalah kebencian yang berasal dari orang-orang yang terkena kutukan dan meninggoy. Seperti sebuah karma, kutukan Ju-on akan terus berlanjut dan menimpa semua orang yang berhubungan dengan roh mereka. Pada tahun 1995 di Tokyo, wanita bernama Yamamoto Kei yang bertugas di Departemen Kesejahteraan Anak mengunjungi rumah Saiki bersama dengan seorang petugas dari Pusat Penyuluhan Perlindungan Anak, Yoshiaki, bersama dengan seorang polisi setempat. Ia melaporkan jika keluarga Saiki dicurigai terlibat dalam sebuah kejahatan, yaitu kekerasan terhadap anak. Saat mereka masuk ke rumah itu, tak ada siapapun di dalam. Baju-baju berserakan dan tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Mereka terus memanggil nama seorang anak yang bernama Toshio. Saat mereka menggeledah ke lantai 2, Yoshiaki dikejutkan dengan teriakan Kei yang keluar dari sebuah kamar. Pria itu masuk ke dalam kamar dan melihat di dalam lemari ada jenazah anak kecil dengan darah hitam yang telah mengering di dasar lemari itu. Yoshiaki sangat terkejut hingga terjatuh. Saat ia berdiri, terlihat hantu Toshio yang muncul di belakangnya. Pria itu kembali merekam dengan kameranya dan tiba-tiba... Kisah pertama yaitu Yui, seorang guru honorer yang baru saja diangkat menjadi guru tetap untuk menggantikan guru sebelumnya. Ia sangat bahagia karena setelah bertahun-tahun mengabdi, akhirnya diangkat juga menjadi guru wali kelas 3. Ia menelpon pacarnya Naoto yang bekerja sebagai penulis naskah film. Saat berada di lapangan sekolah, Yui melihat gambar spiral di tanah lapangan itu. Malam harinya, ia merayakan pengangkatan jabatannya itu bersama babang pacar, dan kutukan pun dimulai. Di apartemen Yui, mereka membuka berkas calon siswa didik yang akan diajar Yui, yaitu kelas 33. Naoto berkata jika Yui sangat beruntung karena bisa diangkat menjadi guru tetap cukup cepat, yaitu setelah guru sebelumnya mengundurkan diri. Sementara itu, Yui masih merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya. Ia merasa belum pantas menjadi guru tetap, namun Naoto kembali membesarkan hati pacar cantiknya itu. Ia berkata jika dirinya akan bekerja lebih giat lagi agar tulisannya bisa segera difilmkan. Keesokan harinya, ibu kepala sekolah mengenalkan guru baru untuk kelas 33. Setelah memperkenalkan diri, Yui mengabsen murid-muridnya itu. Terlihat ada bangku kosong yang terletak di pojok belakang. Ternyata bangku kosong itu adalah milik seorang murid bernama Toshio Saiki. Saat Yui memeriksa presensi harian kelas, ternyata Toshio sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Bahkan tak ada keterangan apapun dari orang tua Toshio. Sebagai wali kelas baru, Yui cukup prihatin melihat kondisi muridnya itu. Ia mencoba menelpon rumah keluarga Saiki, namun tak ada yang menjawab telepon darinya. Yui juga melihat catatan yang ditinggalkan guru sebelumnya. Di catatan terakhir sebelum guru itu resign, tertulis bahwa ia akan mengunjungi rumah Saiki Toshio. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Yui mengeluhkan hal tersebut pada kepala sekolah. Ibu kepala berkata jika sekarang Yui sudah memiliki kewenangan untuk menghubungi keluarga Toshio secara langsung sebagai wali kelas. Sepulang sekolah, Yui menyadari ada yang aneh dengan meja Toshio. Di Jepang, tidak ada anak yang mencoret-coret meja kelas kecuali meja Toshio. Di meja itu tergambar bentuk spiral yang sepertinya terukir di sana, bukan menggunakan pena. Adegan kini berganti ke kisah Kayako. Guru kelas Toshio yang baru yaitu Yui pergi mengunjungi rumah Toshio.
Dari luar, Yui melihat tangan anak itu bertengger di jendela lantai 2. Yui masuk ke rumah yang tidak dikunci itu. Ia memperkenalkan diri sebagai wali kelas Toshio. Terlihat ada seorang wanita yang berdiri di bawah tangga. Perempuan itu bernama Kayako. Ia mengatakan jika anaknya, Toshio, sedang pergi bersama Saiki, ayah dari Toshio. Dengan baju lusuh dan rambut panjang yang kumel, Kayako meminta Yui untuk masuk ke dalam rumah sembari menunggu anaknya pulang. Saat Yui menutup pintu, Kayako menghilang. Yui mencari keberadaan Kayako dan mendengar suara senandung lirih dari lantai 2. Ia naik ke atas dan masuk ke dalam sebuah kamar. Pintu kamar itu ditutup dengan menggunakan selotip. Yui sangat yakin jika suara senandung itu berasal dari dalam kamar tersebut. Ia pun membuka selotipnya dan langsung masuk untuk memeriksa keadaan Toshio. Di dalam kamar ada lemari yang juga diselotip ujungnya. Saat Yui akan membuka pintu lemari itu, ia dikejutkan dengan Kayako yang sudah berada di belakang punggungnya. Kayako berkata jika kamar itu bukan kamar Toshio dan meminta Yui untuk menunggu di bawah. Setelah meminta maaf karena lancang masuk ke dalam kamar orang, Yui melihat raut wajah Kayako yang menyeramkan. Emak Toshio itu berjalan meninggalkannya dengan langkah dan ekspresi yang cukup aneh. Sesampainya di bawah, Yui melihat cangkir teh yang sudah kosong bekas minuman orang. Sementara Kayako duduk di ruang TV sambil menulis sesuatu. Saat Yui mendekati Kayako, ternyata komuk Kayako semakin mengerikan dan membuat Yui lari ketakutan. Ia keluar dari rumah itu dan pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Keesokan harinya, Yui menemui kepala sekolah untuk memberikan laporan kunjungannya ke rumah Toshio. Ia berkata jika ibu Toshio seperti menderita kelainan. Ibu kepala pun marah mendengar keterangan Yui dan berkata jika perkataan Yui tidaklah sopan. Yui meminta maaf dan berencana untuk menemui guru sebelumnya, yaitu Konishi Sensei. Seketika itu, ibu kepala berkata jika Pak Konishi sudah meninggoy. Ia berkata jika tadi pagi, keluarga Pak Konishi menelpon sekolah dan mengabarkan jika mantan guru mereka baru saja meninggoy. Yui semakin bingung bagaimana caranya untuk membujuk Toshio kembali sekolah. Hari itu sudah hari ke-10 Toshio tidak absen di kelas. Yui kembali membaca catatan pekerjaan Konishi. Dalam catatannya itu, Pak Konishi menulis jika ia sudah mendatangi rumah keluarga Toshio Saiki dan bertemu ibunya. Saat Konishi ke sana, Kayako mengatakan jika Toshio sedang istirahat lalu masuk lagi ke dalam. Dan Konishi gagal bertemu dengan Toshio. Ia berencana untuk mengunjungi rumah itu lagi, namun catatan berhenti sampai di situ. Yui membalik beberapa lembar catatan pekerjaan Konishi. Terlihat ada gambar spiral yang sepertinya ditulis oleh Pak Konishi setelah pulang dari rumah Toshio. Malam harinya, Naoto kembali menemui pacarnya di apartemen. Ia berkali-kali memanggil Yui, namun kekasihnya itu tak mendengarnya. Ternyata Yui masih memikirkan apa yang terjadi pada Konishi Sensei setelah melawat ke rumah Toshio. Ia berkata pada Naoto jika ketidakhadiran Toshio ke sekolah menjadi tanda tanya besar. Terlebih lagi, saat ini dirinya adalah wali kelas Toshio. Yui merasa harus bertanggung jawab atas kondisi anak didiknya itu. Naoto berkata, mungkin Toshio dibully teman-teman di kelas hingga ia takut untuk datang ke sekolah. Esok kembali tiba. Yui mengajar seperti biasanya. Di dalam kelas, ada pemandangan tak biasa karena bangku Toshio tak lagi kosong. Yui memulai pelajaran sembari memperhatikan tempat duduk Toshio. Ia melihat anak itu terus menunduk dengan kepala disandarkan ke meja. Ternyata Toshio mengukir mejanya membentuk gambar spiral menggunakan kukunya sendiri. Setelah melihat hal itu, Yui menggenggam tangan Toshio agar anak itu menghentikan menyakiti dirinya sendiri. Seketika itu, kelas menjadi hening. Anak-anak hanya terdiam mematung karena sebenarnya Toshio tak benar-benar ada di sana. Yui semakin paranoia. Gambar spiral yang ada di meja Toshio pun bertambah, sementara anak itu menghilang secara misterius dari pandangannya. Malam harinya, Naoto menunggu Yui pulang di apartemennya. Ia merasakan hawa tak enak di kamar itu.
Pria itu mendengar suara berbisik dari bawah meja. Tiba-tiba microwave di kamar itu menyala sendiri dan terdengar suara kucing kesakitan di dalam microwave itu. Naoto membuka microwave-nya dan ternyata kosong. Karena ketakutan, dia pergi dari apartemen pacarnya itu. Sementara Yui masih lembur di sekolah. Ia tengah memeriksa hasil ujian anak-anak. Entah apa yang merasukinya, Yui mulai menggambar bentuk spiral berkali-kali di lembar jawaban anak-anak. Saat guru-guru yang lain sudah pulang, kini hanya tinggal Yui sendirian di ruang guru. Ia mulai diteror dengan hawa tak enak dan bayang-bayang mengerikan. Ia ketiduran dan bermimpi bentuk spiral yang dilihatnya di meja, lapangan sekolah, dan buku Pak Konishi. Seketika itu, Yui dibangunkan oleh suara anak kecil yang memanggilnya Sensei. Ternyata, di belakangnya sudah ada Toshio berdiri di sana. Yui memalingkan muka namun tak ada siapapun di belakangnya. Di luar ruang guru, terlihat bayangan Kayako melintasi pintu. Yui segera mengikuti kemana ibu Toshio itu pergi. Ternyata, Kayako masuk ke dalam kelas anaknya yaitu kelas 33. Saat Yui masuk ke dalam kelas itu, tak ada siapapun orang di sana. Hanya ada sebuah buku yang terbuka di halaman gambar spiral. Melihat hal itu, Yui teringat dengan ibu Toshio saat ia mengunjunginya di rumah. Kayako menulis spiral itu dan entah bagaimana caranya, buku harian itu sudah ada di kelas anaknya. Yui membuka buku itu dan membaca tulisan Kayako. Saat Yui membaca buku harian Kayako, hantu Kayako duduk di belakangnya memperhatikan dengan seksama. Saat malam semakin larut, Yui pulang ke apartemen. Naoto datang dan melihat pacarnya terdiam di depan jendela. Tangan Yui seperti menggambar spiral dan tak mempedulikan Naoto yang sudah berdiri di sampingnya. Naoto mencoba menyadarkan Yui, namun gadis itu malah pingsan. Nao membawa pacarnya ke kamar dan merebahkannya di atas kasur. Tiba-tiba, Yui ngelindur dan memanggil nama Toshio. Saat Yui tertidur, Naoto memeriksa berkas-berkas yang ada di dalam tas pacarnya itu. Ia merasa Yui berubah semenjak bekerja di sekolah. Ia menemukan buku harian Kayako dan membaca buku itu. Tertulis pengalaman Kayako saat pindah ke rumah terkutuk itu. Awalnya ia masih merasakan bahagia dan menantikan kelahiran seorang anak. Lambat laun, kondisi rumah tangganya semakin memburuk dan ia berubah menjadi benci dengan anak yang dikandungnya sendiri. Tiba-tiba, hantu Kayako memperhatikan Naoto saat ia membaca semua isi buku hariannya. Setelah lembaran kosong, terlihat ada tulisan yang menunjukkan jika ia sudah melahirkan Toshio. Teror mulai terjadi. Ia sering mengalami kejadian aneh semenjak anaknya itu lahir. Dalam tulisannya itu, Kayako berkata jika Toshio sebenarnya adalah anak yang baik. Seketika itu angin berhembus kencang membalik lembaran-lembaran kertas di buku yang dibaca Naoto. Terbuka halaman spiral yang di dalam kertas itu ada mata bergerak-gerak memandangi Naoto. Adegan berganti pada kisah Nanami, murid SMA blasteran yang cantik namun penakut. Ia dipaksa 3 orang temannya untuk masuk ke dalam rumah angker. Aoi, Yayoi, dan Rina terus mengejeknya penakut dan memaksa Nanami untuk masuk ke dalam rumah itu. Rumah kutukan itu sudah lama kosong dan kini diserahkan ke kakaknya Aoi untuk disewakan. Sebagai adik dari agen properti, Aoi memiliki akses untuk masuk ke dalam rumah itu. Ia mengambil kunci yang disimpan di bawah keset dan segera mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, mereka bersenda gurau sambil berkata jika ada hantu yang menakutkan. Yayoi menemukan lembaran kertas yang berisi gambar anak-anak. Anehnya, gambar itu seperti menunjukkan kejadian pembunuhan yang mengerikan. Sementara itu, Nanami mendengar suara perempuan yang bersenandung lirih. Ia naik ke lantai 2 melewati lorong dan masuk ke dalam sebuah kamar. Nanami mencoba menghidupkan lampu di kamar itu, namun sepertinya tak ada listrik. Seketika, lantai di bawah kakinya mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah. Pintu lemari kamar itu pun bergetar seperti ada yang terbuka sendiri. Nanami berlari menuju pintu kamar untuk keluar, namun pintu itu sama sekali tak bisa dibuka. Tanpa ia sadari, pintu lemari sudah terbuka dan mengalirkan darah kental begitu banyak. Tiba-tiba,
berteriak kencang hingga merobohkan pintu kamar itu. Mendengar teriakan itu, Aoi, Rina, dan Yayoi bergegas menghampirinya. Melihat wajah Nanami yang ketakutan, mereka bertiga malah mentertawakannya. Mereka lari meninggalkan Nanami dan gadis cantik itu pun segera mengejar teman-teman jahilnya itu. Kisah berganti ke teman Nanami yang bernama Yayoi. Saat pelajaran olahraga, kelas Yayoi memainkan pertandingan basket. Sang pelatih melihat gelagat Yayoi yang tampaknya kurang sehat. Ia meminta Yayoi untuk beristirahat di UKS sementara pertandingan digantikan oleh siswi lainnya. Yayoi melepas rompi basketnya dan duduk sebentar di tangga panggung. Dengan nafas yang terengah-engah, Yayoi melihat gorden panggung dimainkan seperti ada anak kecil di baliknya. Ia mengintip di belakang gorden itu dan berjalan menyusuri lorong panggung. Di ujung lorong terlihat ada piano yang berbunyi sendiri. Yayoi ketakutan dengan hal itu dan berniat untuk pergi, namun ada tangan anak kecil yang memegang lengannya. Seketika itu, Yayoi berlari menuju ke UKS. Badannya menggigil dan kepalanya pun berat. Sesampainya di UKS, Yayoi langsung merebahkan diri di atas kasur. Tiba-tiba kakinya merasakan ada sesuatu di dalam selimut. Dan ternyata Yayoi menemukan selembar kertas dengan gambar orang berbaju merah yang tiduran di atas kasur. Yayoi membuang kertas itu dan melihat selimutnya menggelembung seperti ada orang di dalam selimutnya itu. Ia membuka selimut dan walah! Dedek Toshio menyeretnya ke alam baka. Nasib Yayoi pun berakhir menghilang di kasur UKS sekolahnya itu. Adegan berganti ke Rina, teman Nanami. Setelah Yayoi menghilang di UKS sekolah, kini Rina tak pernah datang ke sekolah. Aoi dan Nanami pergi ke rumah Rina untuk melihat keadaan temannya itu. Sesampainya di sana, Ibu Rina berkata jika anaknya sedang tak enak badan dan butuh istirahat. Aoi merasa bersalah atas apa yang menimpa Rina dan bersikeras untuk menemuinya. Akhirnya, mereka diizinkan masuk ke kamar Rina. Pintu kamar Rina diselotip dari dalam sehingga ibunya tak bisa masuk ke sana. Aoi memaksa handle pintu itu hingga selotip lepas. Di dalam kamar itu, semua jendela dan cermin ditutupi koran. Bahkan, pintu lemari dan rak ikut diselotip. Mereka mencari keberadaan temannya yang sedang bersembunyi di bawah meja. Rina terlihat sangat ketakutan dan berkata jika mereka yang masuk ke rumah itu telah dikutuk. Sementara itu, Nanami memperhatikan sekitar. Ia melihat selotip yang menutup lemari kamar Rina mulai lepas dengan sendirinya. Bahkan selotip yang menyegel rak meja belajar Rina pun terlepas. Dengan penuh getaran, rak meja itu membuka sendiri. Seketika itu muncul tangan manusia dari dalam rak itu, bukan tangan Doraemon. Nanami sangat ketakutan melihat penampakan itu dan menyeret Aoi untuk pergi meninggalkan Rina. Aoi memberikan kalung jimatnya pada Rina dan mengajaknya untuk kabur dari rumah. Namun Rina masih sangat ketakutan dan enggan keluar dari bawah meja. Selotip yang di lemari lepas dan pintu lemari itu terbuka. Terlihat wajah Toshio yang memperhatikan mereka. Nanami mendesak Aoi untuk segera pergi, namun Rina memberontak dan berkata jika mereka semua akan mati. Sore harinya Rina pergi ke dapur untuk menghangatkan susu. Ia menuangkan susu ke dalam cangkir. Ternyata isinya adalah darah kental yang sudah menghitam. Sontak Rina menumpahkan isi susu itu ke lantai. Ia melihat bayangan dirinya yang sedang dirangkul oleh hantu Toshio. Air di ketel sudah mendidih dan wajah Rina tersulut panasnya uap air hingga ia terjatuh menabrak kulkas. Saat ia sedang merintih kesakitan, pintu kulkas di rumahnya membuka sendiri. Muncul tangan Toshio dari kulkas dan menyeret Rina masuk ke dalam alam baka. Dan adegan kembali berganti. Kisah kali ini terjadi pada Aoi. Setelah menjenguk Rina, Aoi pulang ke rumah kakaknya Miwa Takeda. Ia bertanya apakah cerita hantu di rumah terkutuk itu benar. Namun Miwa enggan membicarakannya dan meminta Aoi untuk menjauhi rumah itu. Mendengar pembahasan rumah berhantu, suami Miwa, Kyosuke, bertanya pada Aoi apa adik iparnya itu pernah masuk ke rumah kutukan itu. Aoi menjawab jika ia belum pernah masuk ke rumah itu. Kyosuke merasa lega mendengar adiknya belum pernah ke rumah itu. Saat ia akan menjelaskan rumah itu, Miwa menghentikan pembicaraan itu dan meminta Aoi untuk bergegas mandi. Saat di kamar mandi, Aoi mulai mengkhawatirkan kondisi Rina. Ia menangis di depan cermin takut suatu hal buruk akan menimpa temannya itu.
Sejauh ini, Yayoi masih menghilang dan belum juga ditemukan. Dalam tangisannya itu, Aoi melihat ada bayangan anak kecil yang mencoba untuk meraih mulutnya. Tangan itu tidak terlihat secara kasat mata, namun hanya bisa dilihat dari bayangan cermin. Aoi tak dapat menyingkirkan tangan itu sementara mulutnya dibuat menganga lebar hingga ia pun berteriak kesakitan. Miwa yang mendengar hal itu lari masuk ke kamar mandi. Saat ia memeriksa wastafel kamar mandi, terlihat banyak darah yang berceceran di sana. Miwa mengikuti kemana arah darah itu menetes. Ternyata di balik gorden kamar mandi ada rahang bawah Aoi yang sudah terlepas dari tempatnya. Miwa menangis sejadi-jadinya. Ia sampai lemas di pintu kamar mandi melihat jasad adiknya yang sudah mati mengenaskan tanpa sebab yang jelas. Sementara itu di waktu yang sama, Nanami masih berada di dalam bus untuk pulang ke rumahnya setelah menjenguk Rina bersama Aoi tadi siang. Karena rumahnya cukup jauh, malam itu ia masih berada di dalam bus. Tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang mirip dengan temannya, Rina dan Aoi. Nanami memanggil dua temannya itu, namun tak ada yang menengok. Ia mendekati mereka dan tiba-tiba pemandangan mengerikan itu membuat Nanami jatuh tersungkur di lantai bus. Ia berlari ketakutan dan membuat semua orang keheranan. Di atap bus, ia melihat wajah Yayoi yang memanggilnya. Teriakan Nanami semakin kencang dan mengganggu penumpang bus yang lain. Nanami berlari dan kakinya terjerat hingga ia pun terjatuh. Saat ia terbangun, Nanami sudah berada di dimensi yang berbeda. Waktu berjalan tak tentu arah, namun Nanami sudah berada di dalam rumah angker itu lagi. Ia tersungkur di anak tangga dan bergegas lari keluar. Namun, kakinya kembali terpeleset oleh cairan lengket yang ada di lantai rumah itu. Tiba-tiba, tubuhnya diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh si cantik Nanami dibantingkan ke lemari dan dinding rumah. Ia masih terus mencoba untuk menyelamatkan diri, namun tubuhnya kembali terbang ke atap dan dibanting keras hingga berkali-kali. Dengan tubuh yang lemah, Nanami meminta maaf berkali-kali pada hantu yang menunggu rumah itu. Tubuhnya diseret entah kemana. Ternyata hari itu adalah saat Miwa, kakak Aoi, membawa klien yang akan menyewa rumah. Pasangan suami istri yang menjadi kliennya itu adalah Kayako dan Takeo Saeki, orang tua Toshio. Ternyata anak-anak yang hilang diseret ke dimensi waktu yang berbeda-beda, sehingga tak bisa ditemukan dimanapun, bahkan tidak ada jejak yang menjelaskan kelenyapan mereka. Adegan kini berganti ke kisah Naoto. Setelah membaca buku harian Kayako, Naoto mulai menginvestigasi rumah berhantu itu. Ia datang ke kantor Kyosuke Takeda, kakak ipar Aoi. Kyosuke masih menjabat sebagai agen properti yang menyewakan rumah itu. Naoto meminta tolong pada Kyosuke untuk menjelaskan background keluarga Saeki. Kyosuke berkata jika keluarga itu biasa-biasa saja. Takeo Saeki dan Kayako Saeki memiliki seorang anak bernama Toshio Saeki. Di sini, Kyosuke masih menutup-nutupi keangkeran rumah itu, hingga akhirnya Naoto berkata jika pacarnya Yui merupakan wali kelas Toshio. Keadaan Yui kini semakin memburuk dan memprihatinkan, terutama semenjak Yui datang mengunjungi rumah Saeki. Kyosuke berkata jika yang aneh bukanlah pada keluarga Saeki, melainkan rumah yang ditempati mereka. Kejadian mengerikan pernah terjadi di rumah itu sebelumnya dan membuat siapapun yang masuk ke sana mengalami hal aneh. Ada seorang anak yang mati di dalam lemari rumah itu. Keberadaan jasad anak itu baru diketahui setelah bertahun-tahun lamanya. Kyosuke berkata, beberapa tahun lalu petugas kesejahteraan keluarga menemukan mayat anak itu. Sebelum Naoto pergi, Kyosuke berkata jika beberapa tahun yang lalu, istri dan adiknya masuk ke dalam rumah itu dan meninggoy dengan cara mengenaskan. Kyosuke memperingatkan Yui agar berhati-hati karena sudah masuk ke dalam rumah itu. Di apartemen, Yui mandi dengan bersenandung horor. Ia menyanyikan irama yang sering dilantunkan Kayako. Sedangkan Naoto melanjutkan investigasinya di perpustakaan daerah. Ia mencari kasus yang berkaitan dengan rumah itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah artikel yang menyebutkan jika Toshio mati disiksa oleh ayahnya sendiri di dalam rumah itu. Jasad Toshio ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kaki dan tangan yang diikat di dalam lemari. Setelah kejadian mengenaskan itu, orang tua Toshio dilaporkan menghilang dan tak dapat ditemukan keberadaannya. Naoto mengcopy berita itu untuk ditunjukkan kepada Yui. Naoto teringat jika dirinya sudah pernah masuk ke rumah terkutuk itu juga beberapa hari yang lalu.
Naoto bergegas pulang ke apartemen Yui. Ia melihat ada sesuatu di dalam selimut pacarnya. Saat dibuka, tak ada apapun di balik selimut itu. Karena Yui masih lelap tertidur, Naoto melanjutkan investigasinya sendiri. Ia membuka MacBook-nya dan menyeken foto Toshio. Ternyata benar, Toshio adalah anak yang sudah mati beberapa tahun lalu. Naoto berkata jika misteri berakhir karena sudah berhasil dipecahkan. Tiba-tiba dari belakang ada tangan Kayako yang menyeret bibir Naoto. Ia mencoba memberontak namun tubuhnya tak bisa dikendalikan lagi. Terlihat ada hantu Toshio yang memandangi wajah kesakitan Naoto. Seketika itu, bunyi krek mengakhiri kisah hidup Naoto. Pacar Yui itu mati di tangan Kayako dengan cara mengerikan. Keesokan harinya, Yui terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara Naoto dari luar kamar. Yui beranjak dari kasurnya dan melihat jasad Naoto yang telah meninggoy. Pemandangan sadis itu membuat Yui menangis dan ketakutan. Dan adegan berganti ke kisah Toshio. Setelah pacarnya meninggal, Yui membaca artikel dan kasus-kasus yang menimpa anak didiknya Toshio. Selepas mengajar, Yui pergi ke rumah Toshio lagi. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke kamar Toshio. Ia membuka lemari dan menemukan sebuah kotak berisi album keluarga Saeki. Semua foto di dalam album itu dirusak menggunakan benda tajam. Yui juga menemukan videotape yang ada di dasar kotak di bawah album foto keluarga. Ia melihat isi rekaman video Saeki satu persatu. Seperti keluarga pada umumnya, dalam rekaman itu Takeo dan Kayako sangat berbahagia menyambut kelahiran Toshio. Hingga lama-kelamaan, tingkah Toshio semakin aneh dan tumbuh menjadi anak yang nakal. Raut wajah Takeo pun menjadi garang dan tampak jahat. Setelah melihat semua kaset itu, Yui menemukan satu kaset terakhir yang dibungkus dalam amplop bunga berwarna pink. Di dalam rekaman video itu terlihat Kayako terbaring di atas futon. Di ujung kamar itu ada sebuah lemari yang pintunya bergeser sendiri. Seketika itu hantu Toshio keluar dari lemari dan membelai perut Kayako saat hamil muda. Hantu itu mulai memanggil Kayako dengan sebutan ibu dan masuk ke dalam tubuh bumil itu. Setelah itu layar televisi menjadi buram. Yui mendekat ke TV untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Tiba-tiba, anak siapa nih yang bikin jantungan? Ya, Yui kini diperlihatkan masa lalu keluarga Saeki. Saat itu Takeo dan Kayako bertengkar hebat. Ternyata Toshio adalah anak hasil perselingkuhan Kayako dengan pria lain. Merasa dihianati oleh keluarganya sendiri, Takeo pun murka. Ia mencekik Kayako dan mematahkan lehernya. Sementara Toshio melihat kejadian naas itu. Kucing hitam kesayangan Toshio diambil oleh Takeo dan dimasukkan ke dalam microwave. Takeo yang menggila menyalakan microwave itu dan membuat kucing anaknya meronta-ronta kepanasan. Setelah memasak kucing anaknya, Takeo membawa pisau dapur dan mendekati Toshio. Seketika itu bayangan mereka hilang dari pandangan Yui. Dan teror yang sebenarnya kini terjadi. Yui berlari menuju ke kamar Toshio lagi untuk mencari petunjuk selanjutnya. Ia masuk ke dalam lemari dan menemukan pintu menuju loteng di atas kepalanya. Segera Yui memeriksa isi loteng itu dan jump scare. Jasad Kayako yang telah lama mati dan tersembunyi di loteng rumah itu mulai bergerak-gerak dan mengejar Yui. Dengan sigap sang guru lari menuruni tangga. Sementara hantu Kayako merangkak mengejarnya. Sesampainya di bawah, hantu Toshio memandangi Yui. Guru muda itu meminta tolong pada Toshio, namun teror terus terjadi. Pintu di sebelahnya terbuka dan tiba-tiba hantu Kayako kembali mengejarnya. Yui lari menaiki tangga sedangkan hantu Kayako semakin menggila mengejarnya. Sesampainya di atas, perut Yui dipeluk oleh Toshio. Toshio memanggil Yui dengan sebutan ibu dan membuatnya ketakutan. Yui lari turun tangga namun Kayako masih merangkak menuju padanya. Posisi Yui kini diapit oleh Kayako dan Toshio. Seketika itu Yui berteriak kencang dan terbangun dari tidurnya. Pagi itu Yui tidur dan bermimpi menyeramkan. Ia merasa lega karena semua yang ia alami hanyalah mimpi.
Yui yang berada di apartemennya itu mendengar suara Naoto memanggilnya. Saat ia keluar dari kamar, sudah ada secangkir teh hangat di atas meja makan. Ia mencari Naoto dan ternyata pacarnya itu berjalan dengan kepala terbalik dan patah ke samping. Sementara Toshio jongkok di atas meja dapur dan film pun berakhir. Alur maju mundur yang disajikan sang sutradara membuat kisah dalam film ini semakin rumit. Kejadian yang terjadi pada Nanami dan teman-temannya itu sebenarnya terjadi beberapa tahun sebelum teror yang dialami Yui. Sama seperti judulnya, bagaimana teror itu dimulai dan bagaimana teror itu berakhir. Nanami dan Miwa masuk ke rumah itu sebelum akhirnya disewa oleh keluarga Saeki. Sementara itu, teror Toshio bermula saat Saeki menyewa rumah terkutuk itu dan Kayako melahirkan anak setan. Namun pada intinya kutukan rumah itu memang sudah ada jauh sebelum Kayako menempatinya. Sedangkan Toshio sendiri akan terus bereinkarnasi dengan cara lahir dari rahim seorang wanita yang ia pilih. Kali ini giliran Yui yang akan melahirkan dan membesarkan Toshio. Jadi seperti apa kisah keluarga Toshio setelah ini? Tunggu video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.